Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyanjung para ahlul ilmi. Allah memuji mereka dengan setinggi-tingginya. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah lah yang akan terus mengangkat kedudukan orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan darajat, tingkatan-tingkatan yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, para ahlul ilmi, para ulama, ketika mereka memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah, itu dikarenakan mereka, para ulama ini, adalah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innal ulama'a warasatul anbiya. Dan para ulama itu mereka menjadi mulia karena merekalah para pewaris Nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi itu lam yuwarithu dinaran wala dirhama, tidak mewarisi dinar atau dirham. Nabi kalau meninggal nggak ada yang ninggalin istana megah, mobil mewah, emas perhiasan, enggak. Wa innama warathul ilma, akan tetapi para nabi itu meninggalkan warisan-warisan ilmu. Sehingga para ulama ini menjadi orang-orang yang sangat mulia. Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, al-ulama hum khulafa'ur rasul. Para ulama itu adalah para khalifah, penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ummatih, untuk membimbing umatnya. Wa warathatun nabi fi hikmatih, dan merekalah para pewaris nabi dari segi kebijaksanaannya. Jadi kalau mau melihat alim, yang dilihat apanya selain dari ilmu mereka, bagaimana hikmah-hikmah para ulama, ya, mauqif-mauqifnya mereka yang bijaksana. Apakah kita bisa mengambil ilmu dan ibrah dari mereka atau tidak? Sebab para ulama, kata Imam Ahmad, adalah muhyun lima mata min sunnatih. Mereka itu yang bisa menghidupkan kembali sunnah-sunnah para nabi yang telah mati. Kalau sunnah ini tidak dikenalkan oleh para ulama, maka umat tahu tentang sunnah dari mana? Tidak ada yang tahu. Ya, kita tahu, Ustaz, kan ada hadis. Lah, yang membuat buku hadis itu siapa? Bukankah kamu mendapatkan itu dari Sahih Bukhari? Apakah Imam Bukhari bukan ulama?
Bukankah kamu mendapati hadis itu dari Imam Muslim? Bukankah Imam Muslim itu ulama? Lah kalau Imam Bukhari-nya tidak mencetak buku, Imam Muslimnya tidak mencetak buku, Imam Ahmadnya, semua imam-imam tidak ada yang mencetak buku, lah kamu mau tahu hadis dari siapa? Oleh sebab itu, mereka lah orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bihim qamal kitab wa bihi qamu, dengan kitab ya Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka menegakkan agama ini. Wa bihim nataqal kitab, ya dengan itu mereka mau berbicara. Jadi para ulama berbicara ya memang sesuai dengan fakta realnya, memang seperti itu tersebut di dalam Al-Quran, dan memang seperti itu yang ada di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikatakan ulama ini ngomongnya nggak ada dasar ilmu, keliru. Tuduhan-tuduhan seperti itu tidak sepantasnya diarahkan kepada para ulama. Yad'una man dhalla ilal huda. Sabarnya para ulama, kata Imam Ahmad, mereka sampai mengajak manusia dari sebelumnya orang-orang itu tersesat, diajak kepada jalan hidayah. Wa yasbiruna minhum alal adza. Mereka ulama ini sabar ngajak gandeng orang-orang sesat ini kepada hidayah, meskipun alal adza, mereka disakiti oleh mereka, yakni para ulama disakiti oleh orang-orang tersebut, tetap sabar, dikatain, dimusuhin, difitnah, dituduh. Yasbiruna minhum alal adza yuhyuna bi kitabillahil mauta. Mereka yakin mereka bisa menghidupkan kembali dengan kitabullah ini, Al-Quran, al-mauta, orang-orang yang sudah mati. Mati apanya? Mati hatinya. Karena kalau ngajak orang yang mati udah dikubur kan nggak mungkin. Mati di sini adalah mati hatinya. Wa yubassiruna binurillahi ahlal ama. Dan mereka membuat melek supaya bisa melihat dengan cahaya Allah ahlal ama, orang-orang yang buta mata hatinya. Fakam, maka betapa banyak min qatilin li iblis, orang-orang yang terbunuh oleh iblis, qad ahyauhu, telah dihidupkan kembali oleh para ulama. Wa kam min dhalin, betapa banyak orang-orang yang sudah disesatkan, taihin, ya, dia sesat, bingung, qad hadauhu, akhirnya mereka menjadi jelas dan mendapatkan petunjuk oleh siapa? Oleh ulama. Fama ahsana atharuhum 'alan nas, duhai betapa baiknya apa yang diperbuat oleh para ulama terhadap manusia. Wa aqbaha atharun nas 'alaihim, namun betapa buruknya sikap manusia ketika menilai para ulama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang selalu menyudutkan para ulama, orang-orang yang selalu menghina para ulama, ulamanya masih hidup difitnah, ulamanya sudah mati makin direndahkan. Ini terlarang di dalam syariat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang terus menyakiti Nabi Musa. Nabi Musa itu dikenal orang yang paling alim dari umat Yahudi, paling alim, paling pinternya. Tapi Musa itu sering difitnah, sering direndahkan, sering tidak dihormati. Selain karena keterbatasan fisik, lidahnya cadel, ya, susah ngomong, sudah cadel, ya,
kemudian gagap kalau ngomong. Setelah itu diejek lagi, difitnah lagi oleh umatnya. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu, maka ingat Allah selalu akan membersihkan ya kehormatannya mimma qalu, dari ucapan-ucapan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pernah dituduh apa? Macam-macam. Dibilang katanya, mohon maaf ya, barang keperkasaannya Nabi Musa itu buruk ya, laki-laki ya, difitnah seperti itu di tengah kaumnya ya, buruk, ada cacatnya. Oleh sebab itu Musa nggak pernah mau mandi bareng dengan kita. Jadi dulu orang-orang Yahudi itu kalau mandi ya dalam sungai, dalam danau, dalam pemandian, yaitu satu grup bareng-bareng, laki-laki saling melihat satu dengan yang lainnya. Nah, Nabi Musa seorang yang berilmu ngajarkan jangan seperti itu. Maka beliau mandi sendirian. Difitnah ya, difitnah dengan tuduhan-tuduhan keji yang semacam tadi. Maka karena makin viral kemana-mana, ucapannya makin jelek terhadap Nabi Musa alaihi salam, suatu saat Allah takdirkan Nabi Musa mandi di sungai, kemudian pakaiannya diletakkan di atas batu. Ternyata pas Nabi Musa sudah selesai dari mandi, keluar dari sungainya, mau ngambil pakaian, itu batu bawa lari bajunya Nabi Musa alaihi salam ya. Wallahu yaf'alu ma yurid, wallahu yaf'alu ma yasha. Allah itu bisa melakukan segala sesuatu yang dia inginkan, dan dia akan melakukan segala sesuatu apa yang memang dia kehendaki. Lari batunya, bawa bajunya Nabi Musa, otomatis baju dibawa lari sama batu. Musanya ngapain? Nonton ya kan, gaung ini bajunya. Maka larilah Nabi Musa mengejar batu tersebut yang membawa baju beliau. Ketika lari mengejar batu, tanpa sadar batu itu berhenti di depan pemandian orang-orang Yahudi ya. Mereka umatnya Nabi Musa menyaksikan sendiri, ternyata Nabi Musa dalam posisi telanjang dan barang keperkasaannya itu tidak bermasalah ya. Maka Nabi Musa mengambil bajunya dan memukul keras batu tersebut sampai meninggalkan bekas. Intinya apa hadirin sekalian? Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu membersihkan nama baik para ahlul ilmi dengan cara yang Allah mau ya. Meskipun memang pada awalnya terkadang ahlul ilmi itu dituduh, difitnah, dicaci, dimaki. Banyak. Dulu ketika zamannya barakallahu fikum Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, hanya beliau satu-satunya imam yang dengan kokoh, dengan teguh, tegar bertahan mengatakan dengan lantang Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah kalamullah. Di tengah-tengah penguasa dan ulama-ulama su yang ada di sekitarnya mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, jangan dibilang kalamullah. Imam Ahmad gak terima Al-Quran kalamullah. Sebab kalau kita katakan Al-Quran makhluk, namanya makhluk bisa lupa, namanya makhluk bisa bohong, bisa benar, namanya makhluk bisa jujur, bisa dusta, namanya makhluk ya nggak tahu tentang kejadian yang akan datang, dan belum tentu dia benar tentang cerita yang masa lalu, wong dongeng. Nah ini nggak benar kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk. Maka Imam Ahmad menolak dan mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Disiksa ya dengan siksaan yang begitu berat ya. Dikatakan bahwasanya oleh anaknya Imam Ahmad itu sebelum disiksa, beliau sholat dalam sehari semalam mampu sebanyak 300 rakaat sehari semalam. Ketika telah disiksa dengan keras
maka sehari semalam beliau hanya mampu sholat sebanyak 150 rakaat. Kira-kira kita berapa rakaat hadirin? Ya, Ustaz, sholat 5 waktu aja Ustaz yang kita pertahankan Ustaz. Nah iya, kayak gitu mau ngoreksi Imam Ahmad. Ya, ibadahnya para alim ulama itu luar biasa. Al-muhim, singkat kisah pendek cerita, Imam Ahmad ketika wafatnya, manusia makin cinta dan membela beliau, dan semuanya tersadar, baik dari penguasa sampai rakyatnya. Ternyata memang benar apa kata Imam Ahmad, Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Tidak ada yang membela Imam Ahmad ketika itu. Justru kata Imam Ahmad, hampir saja saya akan menyetujui perkataan mereka kalaulah tidak Allah tolong dengan kata-kata orang jahat, kata-kata orang fasik. Maksudnya gimana ini Ustaz? Jadi ketika itu Imam Ahmad di penjara, hari itu beliau akan disiksa lebih keras, ya. Namun tiba-tiba di dalam penjara ada orang fasik. Dia seorang maling. Kemudian dia mengatakan, "A'anta Ahmad ibnu Hanbal al-Imam?" Apakah engkau adalah Ahmad ibnu Hanbal, sang imam yang terkenal itu? Maka Imam Ahmad mengatakan, iya. Ini sudah disiksa berulang-ulang. Imam Ahmad sudah capek, tua kondisinya. Maka si pencuri tadi mengatakan, ketahuilah, saya adalah orang yang selalu bermaksiat kepada Allah. Dan saya bolak-balik masuk penjara. Saya kuat, saya tahan. Dalam keadaan saya tahu itu maksiat. Maka engkau yang berada di atas jalan kebenaran, membela Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun engkau disiksa berulang-ulang, engkau harusnya lebih layak untuk tahan dan kuat. Saya aja kuat, yang maksiat. Walaupun di seperti ini kan, maka kata Imam Ahmad, demi Allah, wala yazal sautahu, demi Allah masih saja terus ada ya suara orang tersebut di telinga saya, sampai saya kuat bisa menghadapi siksaan-siksaan yang lebih berat berikutnya. Dan semenjak itu, demi Allah, saya tidak pernah meninggalkan doa untuk orang tersebut agar diampuni oleh Allah dosa-dosanya dan diberikan hidayah untuknya. Gak pernah berhenti, kata Imam Ahmad, saya mendoakan orang tersebut. Orang fasik justru yang malah membela Imam Ahmad. Nah, kita penuntut ilmu, orang mukmin, kok ternyata sama orang alim malah kita mencaci maki orang alim, menyudutkan orang alim, yang memfitnah orang alim, ya berarti kita lebih parah keadaannya dibandingkan contoh yang tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas orang alim itu diapakan? Orang alim itu diambil ilmunya, diambil hikmahnya, seperti kata Imam Ahmad katakan. Pernah dulu ada dua orang ya di zamannya Imam Rabi' bin Khaitam. Ya, sampai itu Imam Rabi' bin Khaitam, imam besar di zamannya itu. Beliau ini bukan sembarang imam. Beliau ini murid dari sahabat Ibnu Umar, ya, murid daripada sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Ini orang hebat, para sahabat semua itu. Nah, menelurkan murid siapa namanya? Imam Rabi' bin Khaitam, yang semalam kita dengarkan ucapannya ya. Maka ketika itu Imam Rabi' bin Khaitam, mohon maaf ya, beliau kena penyakit stroke. Kena stroke, alim tapi kena stroke.
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak apa-apa. Jangan dikatakan oh, alim kok kena stroke berarti kena azab. Enggak, ya. Alim itu banyak ujiannya. Ujiannya Nabi Ayub sakit sampai seperti itu, ya. Ujiannya ayahnya Nabi Yusuf sampai buta, dan masih banyak ujian-ujian yang lain. Maka Imam Rabi' ini dalam keadaan stroke didatangi oleh 2 orang, ya. Diketok pintu rumahnya, izin pengen jenguk Imam Rabi'. Kenapa 2 orang ini datang? Pengen ngambil ilmu dari Imam Rabi' meskipun stroke, meskipun hanya berada di atas kasur, meskipun dia tidak bisa ngisi taklim ke masjid. Kalau dianya tidak bisa ke masjid, ya muridnya yang datang ke rumah, ya. Dan ini yang kita saksikan dari guru kita bersama, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Kita datang ke tempat beliau dalam keadaan beliau sudah berada di atas kursi dan berada di atas pembaringannya, tidur kayak gitu sih. Tapi sambil ngajar, sambil mendengarkan kajian, sambil ditanya, kemudian beliau menjawab dan berfatwa dan seterusnya dan seterusnya. Maka alim ini seperti ini. Kalau dia tidak bisa ke masjid, yang murid-muridnya yang ngalahi datang ke rumahnya. Kalau diizinkan. Kalau syekhnya pengen istirahat, ya jangan diteruskan untuk maksa bertamu. Nah, ketika 2 orang ini ngetok pintu rumahnya Imam Rabi', maka diizinkan oleh Imam Rabi' untuk masuk. Saat masuk, mereka bertanya, wahai Imam, ya, kami ini pengen ngambil hikmah dari engkau, ngambil pelajaran hidup dari engkau, ya. Maka Imam Rabi' ditanya tentang beberapa pertanyaan ketika hari itu. Pertanyaan pertama muncul dari 2 murid ini. Kata 2 murid ini, wahai Imam, apa yang menyebabkan engkau sangat dicintai oleh manusia dan engkau bisa selalu diam, tahan, tidak banyak komentar, tidak ngomong amburadul, tidak menyudutkan orang, tidak nyaci maki orang, ngomongnya cuma baca Quran, baca hadis, ngisi taklim, zikir. Tidak pernah kita dengar darimu kata-kata yang selain daripada itu. Rahasianya apa? Maka Imam Rabi' mengatakan, wahai saudaraku, kalaulah engkau selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat kepadamu dan mendengarkan semua ucapanmu. Bahkan Allah jadikan saksi padanya dengan 2 malaikat yang Allah hadirkan di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita untuk mencatat semuanya. Niscaya kita akan bisa mengendalikan lisan ini. Kuncinya itu, selalu ingat, awas habis ini mau dicatat sama malaikat. Allah melihat, Allah mendengar, saksinya siapa? Malaikat. Dan punya catatannya. Maka kita akan bisa ngerem omongan, kita bisa mengendalikan ucapan, dan kita tidak akan sembarangan dalam berstatement. Maka kita akan menjadi orang yang dirahmati oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Ini rahasia pertamanya. Nah, di tengah-tengah obrolan itu tiba-tiba anaknya Imam Rabi' keluar dari belakang, ya, keluar ke ruang tengah gitu ya, ke ruang tamu sambil bawa makanan. Makanan ini bukan sembarang makanan, ya. Malawih kalau mereka bilangnya seperti itu dalam kitab. Sebuah makanan yang dibuat dengan susah payah, waktunya lama, dan ini memang makanan-makanan khusus, biasanya dihidangkan untuk orang-orang besar, ya, khusus untuk orang-orang yang mulia, dihidangkan makanan itu.
Kemudian ketika anaknya membawa makanan itu, dia mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Lihatlah, aku membawa makanan terbaik yang dibuat oleh ibu untukmu. Ya. Maka makanan itu, makanan terbaik sudah saya sebutkan tadi ciri-cirinya. Ditaruh di depannya Imam Rabi' bin Hadi. Imam Rabi' bin Hadi mengisyaratkan untuk ditaruh di antara dirinya dengan dua tamunya. Diletakkan di situ, ya, karena stroke, ya, diletakkan di situ oleh anaknya. Dan ini pelajaran juga buat kita, ya, kalau punya anak dibiasakan untuk kalau kita ngomong itu sambil baca doa, supaya nanti anak juga kalau ngomong sama kita sambil mengucapkan doa. Nak, tolong ambil itu nak, barakallahu fiik, aslahakallah, ambil itu nak, ya, semoga Allah memperbaiki engkau, semoga Allah memberkahi engkau, ya. Supaya nanti anak juga habis melakukannya atau setelah melakukannya atau akan melakukannya juga mengiringi doa-doa tersebut. Dan jangan malu ngomong jazakallahu khairan ke anak, supaya nanti anaknya juga membalas doa yang sama, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita kembali ke dalam kisah. Belum tamunya itu mengambil makanan enak ini tadi, pintunya Imam Rabi' diketuk, tok 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 tok. Langsung Imam Rabi' menyuruh anaknya untuk buka pintu. Coba dibuka pintunya. Pas dibuka pintu, ternyata ada orang gila. Depan pintunya ini ada orang gila, ya. Dia bilang, saya mau makan. Orang gila, nggak ada sopan santunnya, nggak punya tata krama, ya. Terus anaknya pulang, kepada Imam Rabi' ditanya, siapa itu nak? Kata anaknya, orang gila minta makan. Oh ya sudah, bawakan makanan malawih ini untuknya. Melomo si anak. Makanan yang dibuat dengan susah payah, waktunya lama, bahan-bahannya mahal. Biasanya sajian ini untuk orang-orang terhormat, untuk orang-orang mulia, malah disuruh dikasihkan ke orang gila. Ini Imam Rabi', ya, kasihkan ke dia. Anak nggak bisa bantah-bantahan sama orang tuanya, apalagi di depan tamu. Akhirnya diambil sama si anak tadi, makanan ini diantar ke depan orang gilanya. Begitu nyampe di depan mukanya orang gila, itu makanan langsung diembat habis. Habis yang ada di dalam nampan itu tadi. Jajanan kecil, jajanan hebat. Makan sampai ludes habis. Begitu habis langsung pergi aja orang gilanya. Dan melempar piringnya tadi ke dalam. Maka karena kejadian ini makin kesal si anaknya Imam Rabi'. Dia ambil nampannya, dia tutup pintunya dan balik kepada abahnya. Sambil mengatakan, wahai ayahku, semoga Allah terus memperbaikimu dan menjagamu. Ayah, kenapa engkau berikan makanan ini untuk orang gila? Dia orang gila. Dia nggak tahu apa-apa. Seandainya engkau memerintahkan aku untuk mencari makanan lain di dapur, maka niscaya aku akan carikan untuk dia dan dia tidak akan protes. Oh, dia orang gila. Bukankah engkau tahu ini adalah makanan yang mahal, sedangkan dia tidak tahu bahwasanya ini makanan yang mahal? Apa katanya Imam Rabi' menenangkan anaknya? Nah, kalaupun hanya kita yang tahu ini makanan mahal dan dia tidak tahu bahwasanya ini makanan yang mahal, namun Allah tahu tentang itu semua. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan balasan dari Allah yang sangat besar sampai kalian mau menyedekahkan sesuatu yang paling baik dari kalian. Dan Allah sudah tahu
sekarang yang kita berikan untuknya adalah sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Ya. Ini pelajaran kedua, hikmah dari pertemuan murid-muridnya di dalam rumahnya Imam Rabi. Ya. Pelajaran yang ketiga yang diambil adalah beliau ditanya, Imam Rabi ini sama murid-muridnya, wahai Imam, kata murid-muridnya ini, berikanlah kepada kami suatu wejangan, ya, suatu nasihat, mungkin semacam perpisahan seperti itu, tentang kehidupan. Maka Imam Rabi mengatakan, bukan tentang kehidupan, tentang ibadah, supaya kami mau beramal semangat setelah itu. Yang ada di benak mereka, mungkin Imam Rabi akan mengatakan, kalian sholatnya yang semangat, kalian banyak sedekah, kalian rajin baca Quran, kalian berdakwah dengan sabar. Mungkin yang ada di benak mereka akan seperti itu, karena mereka minta nasihat wejangan tentang urusan ibadah. Namun ternyata apa kata Imam Rabi? Kata Imam Rabi kepada mereka murid-muridnya, wahai anak-anakku, kalian harus punya amalan-amalan rahasia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus punya amalan-amalan rahasia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta kepada kalian, karena Allah lebih tahu tentang kalian dibandingkan manusia di luar sana. Ini nasihatnya Imam Rabi, dan itu dipegangi oleh murid-muridnya. Bukan ini dan bukan itu, justru nasihatnya adalah nasihat-nasihat yang bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kalau kita berkaca dari para alim ulama. Sedangkan kalau para ulama itu tadi, ya, ternyata yang baik-baik ini, meskipun keras terkadang, ya, meskipun ulama itu keluar kerasnya, tapi bukan berarti kerasnya guru, kerasnya ulama dijadikan alasan untuk ulama itu dicaci, ulama itu dimaki. Ibnu Abbas dulu punya murid namanya Ikrimah. Ketika Ikrimah ini lagi belajar dan dia nggak paham-paham, malas-malasan untuk belajar ilmu tafsir, apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas terhadap Ikrimah? Digantung, Pak. Digantung dalam keadaan kakinya di atas, kepalanya di bawah, sambil disuruh dengarkan Ibnu Abbas baca tafsir. Ini zaman itu. Kalau dipraktekkan di zaman sekarang, kira-kira yang berangkat siapa? Ya Ham, ya. Kak Seto ikut-ikutan datang nanti. Ya. Tapi setelah itu, apakah Ikrimah kemudian nyaci maki gurunya? Enggak. Ikrimah sangat cinta kepada gurunya dan terus berdoa untuk gurunya. Kenapa? Karena sebab itulah Ikrimah jadi salah satu mufassir terbaik setelah Ibnu Abbas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang dialami oleh beliau juga dialami oleh yang lainnya. Dulu Umar bin Khattab, ya, pernah dicaci maki oleh siapa? Nafi' bin Azraq. Caci maki, difitnah, di ini, dikatain, karena terlalu tegas. Keputusan-keputusannya ini seolah saklek. Ya. Tapi ketika beliau wafat, Umar bin Khattab, Nafi itu nangis. Nangisi siapa? Nangisi Umar ibnu Khattab. Kata Nafi, sungguh tegasnya dia itu baik, tegasnya dia itu benar, meskipun terkadang gak disenangi oleh jiwa.
Meskipun terkadang seperti itu. Dan saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni saya akan kekesalan saya ini terhadap Umar ibn Khattab. Jadi walaupun orangnya sudah mati dan dia kesel, dia tetap mengatakan dengan jujur kepada manusia, Umar bin Khattab itu benar. Dia harus tegas, karena kalau enggak makin parah nanti. Meskipun saya terkadang enggak cocok, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ya, pelajaran kalau kita terapkan ke zaman sekarang, baru-baru ini kita ditinggal wafat oleh siapa? Oleh Syekh Al-Fadil Al-Kabir, ya, Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, Hamilul Rayah Liwa Jarh wa Ta'dil. Beliau adalah ulama yang besar, ulama yang mumpuni, ulama senior, dikenal oleh semuanya, ya. Bahkan sejak zamannya Syekh bin Baz, beliau sudah dikirim untuk mengajar, ya. Kemudian juga guru-gurunya semuanya kenal Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ketika ditanya tentang bagaimana Sayyid Qutb, maka beliau mengatakan qala akhuna Rabi'. Beliau tidak bisa berkomentar, ya, namun beliau hanya bisa mampu menukilkan ucapan Syekh Rabi', dan itu padahal muridnya. Dan masih banyak lagi para ulama yang lain yang memuji tentang keilmuan beliau. Dan semua orang tahu betapa kerasnya Imam Rabi' dalam memerangi kebid'ahan dan hizbiyah, dan betapa alotnya beliau dari bertoleransi terhadap mereka, sehingga hal ini terkenal dan ini menjadi titik yang tidak disukai, ya, oleh kebanyakan manusia. Namun beliau memang harus seperti itu. Kalau ternyata beliau longgar, kalau ternyata beliau nanti bermudah-mudahan, ya manusia akan semakin jauh. Dan setelah meninggalnya beliau rahimahullah, maka kita masih belum menemukan siapa penggantinya yang bisa seperti beliau. Maka orang-orang yang datang setelahnya itu harus membaca kitab-kitabnya, harus juga mendengarkan apa yang pernah beliau pesankan dari pesan-pesan ilmu. Dan ini berlaku kepada Syekh Rabi' dan kepada guru-guru kita yang lain yang telah meninggal. Itu bentuk penghormatan kepada para ulama yang telah wafat mendahului kita. Dan kita tidak boleh ikut berperan dalam menyebarkan kejelekan, kekurangan, kecacatan dari para guru-guru kita. Karena memang siapa yang tidak punya cacat, siapa yang tidak punya salah, siapa yang nggak punya kekurangan, semua manusia tidak ada yang sempurna, ya, semua kecuali Nabi Muhammad SAW yang ma'asum, ya, semuanya indah, lahiriahnya indah, fisiknya indah, amalnya indah, dosanya tidak ada, sempurna sekali. Maka selain Nabi Muhammad semuanya punya. Maka jangan kita ikut terlena dalam urusan-urusan yang semacam ini sehingga masuk di dalam ranah internet, ya, berbicara yang tidak-tidak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laisa minna, bukan termasuk golonganku, man lam yarham saghirana walam yuwaqqir syarafa kabirina, yang dia tidak bisa sayang kepada anak kecil dan gak tahu tentang menghormati orang-orang yang punya keutamaan. Orang-orang yang punya keutamaan jangan dijelek-jelekan. Apalagi Imam Ahmad mengatakan luhumul ulama masmumah. Hati-hati, kata Imam Ahmad, ulama itu dagingnya beracun. Artinya apa? Jangan jelek-jelekan mereka. Insyamintaha, kalau kamu mencium aroma racun, marid, akan sakit, ya. Wa in akaltaha mitta, tapi kalau kamu makan,
kamu mati. Jadi ulama itu jangan dikuliti, ulama itu jangan dicibir. Udah, setiap ulama itu punya kekeliruan. Tugasnya kita hanya membenarkan kekeliruannya, jangan mengkritik ulamanya. Ini tugasnya kita sebagai ahlu sunnah. Disebutkan oleh al-Imam Ibnu al-Azru'i rahimahullah, al-waqi'a fi ahli ilm, orang yang mencaci orang berilmu, la siyama akabiruhum, terlebih adalah ulama-ulama seniornya, min kabairid dzunub, termasuk salah satu dari dosa besar. Jadi nggak usah ngomongin para ulama, ya. Bahkan al-Imam Al-Hasan bin Zakwan ada yang pernah ngomong di samping beliau, ya, tentang seorang ulama di samping Imam Al-Hasan bin Zakwan. Kemudian Imam Hasan bin Zakwan mengatakan, omongan-omongan apa ini? Kata Imam Hasan bin Zakwan, la tadhkur al-ulama bisyai'in, jangan kamu ngeritik tentang pribadinya ulama, nggak usah dikritik. Fayomitullahu qalbak, karena Allah akan mematikan hatimu. Kalau kita mengkritik ulama sehingga manusia benci terhadap ulama, maka manusia tidak akan lagi menimba ilmu dari ulama, sehingga akan rusak agama manusia dan akan hancur akhirat mereka. Yang salah siapa? Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana kita juga dilarang untuk menjelek-jelekkan penguasa, karena nanti manusia akan benci terhadap penguasa dan mereka akan tidak mau mentaati penguasanya, sehingga akan hancur tatanan negara ini, akan timbul keributan, kerusakan, demonstrasi, penggulingan, dan seterusnya. Yang salah siapa? Yang menjelek-jelekkan penguasa. Sehingga sering para ulama mengatakan, kalau kamu jelekkan para ulama, akhirat dan agama kamu akan hancur. Kalau kamu jelek-jelekkan penguasa, dunia kamu akan hancur. Maka selama kita tahu bahwasanya mereka semua adalah ulama-ulama ahlu sunnah, tahan lisan ini dari berkomentar yang jelek, ya. Jangan kita katakan sesuatu yang buruk tentang para ulama. Kita cukup ambil ilmunya, ya. Kalau memang ternyata di situ ada kekeliruan, ada yang tidak cocok, dan ada pendapat dari ulama lain, ya, yang kita rasa ini lebih benar, lebih cocok karena mungkin dalilnya lebih kuat, silahkan. Dan itu wajar, ya. Imam Abu Hanifah punya murid Imam Malik. Imam Maliknya nggak cocok sama Imam Abu Hanifah, sehingga punya mazhab sendiri-sendiri. Ternyata Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak cocok dengan pendapat gurunya, sehingga punya mazhab lagi sendiri. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad ternyata nggak cocok pada beberapa pendapat dari gurunya, sehingga punya mazhab sendiri. Dan kita tidak pernah menjelekkan mereka semua, ya. Kita tetap mengatakan mereka semua adalah para ulama, dan demikianlah yang diajarkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Kita menghormati ulama di masa mereka hidup dan di masa mereka telah wafat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah untuk kita semua dalam mencari kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan hati-hati kita, mensucikan niatan-niatan kita dalam memuliakan dan menghormati para ulama kita, dan kita tetap berdiri dengan tegar untuk membela kehormatan para ulama-ulama sunnah dalam memerangi kebid'ahan dan kesesatan serta penyimpangan, dalam rangka mengajak umat Nabi Muhammad SAW untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selamat tanpa siksa terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.